Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai, kita kelas silakan memenuhi doa agar pelajaran kita selalu bermanfaat dan tentunya dapat keberkahan dari Allah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya, Bapak akan membacakan absensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Dino. Hadir, Pak. Indi. Hadir, Pak. Juga. Hadir, Pak. Bella. Saiful. Sakit, Pak. Jaki. Izin. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini ada dua ya. Saiful sakit sama Jaki izin. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pelajaran. Bapak kemarin sudah menjelaskan tentang sejarah dan pengertian koperasi. Dan sekarang mari kita belajar materi tentang perkoperasian pada bab prinsip dan perangkat koperasi. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang masih ingat materi kemarin? Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Saya, Pak. Ya benar, siapa Bapak Koperasi kita? Bung Hatta, Pak. Benar. Jadi Bung Hatta dijadikan Bapak Koperasi itu karena dari payah beliau saat mendirikan koperasi di Indonesia. Jadi koperasi didirikan itu karena ada sebuah prinsip yang menjadi pegangan koperasi dan juga ada perangkat yang menjadi pelengkap adanya koperasi sehingga koperasi itu dapat berdiri dan berjalan sesuai dengan AD maupun ART. Nah, manfaat mempelajari materi prinsip dan koperasi ini, Bapak harap anak-anak mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dari koperasi serta anak-anak mampu menjelaskan tugas dan wewenang dari perangkat koperasi sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk mengimplementasikan ilmu perkoperasian nantinya. Kita lanjut pelajaran ya. Jadi Bapak nanti akan menjelaskan secara ringkas apa itu prinsip koperasi dan apa itu perangkat koperasi. Namun metode pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran talking stick. Apa, Pak? Stick, Pak? Ya sebentar Tommy, makanya dengarkan kalau Bapak sedang berbicara itu. Jadi gini, sekarang Bapak jelaskan. Metode talking stick itu gini. Nanti kalian akan Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca referensi agar kalian nanti dapat memahami materi secara lebih mendalam terkait dengan prinsip koperasi dan juga perangkat koperasi. Nah, setelah 10 menit selesai, kalian maju ke depan dan membentuk lingkaran. Nanti akan Bapak berikan stick ini ya, ini anggap saja sebagai stick. Nah, ini sebagai alat nanti kalian menggunakan metode talking stick. Setelah kalian membentuk lingkaran, stick ini akan Bapak berikan ke kalian dan Bapak akan memutar lagu. Nah, ketika lagu itu berhenti, stick ini juga harus berhenti dan anak yang memegang stick ini akan mendapatkan hukuman atau akan mendapatkan pertanyaan dari Bapak. Seperti itu. Semuanya paham? Paham, Pak. Mbak Nindi, paham Mbak Nindi? Iya, Pak, paham. Oke, terima kasih. Oke, sebelum permainan dimulai, jadi Bapak akan menjelaskan secara ringkas terkait dengan prinsip dan juga perangkat koperasi. Akan Bapak jelaskan di papan tulis. Oke, kita mulai bahas dari prinsip koperasi dulu ya. Prinsip koperasi. Jadi prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama itu anggota bersifat sukarela dan terbuka. Nah, artinya bersifat sukarela dan terbuka di sini tidak ada keterpaksaan dari anggota untuk bergabung dalam organisasi koperasi.
Terus yang kedua, ada pengelolaan koperasi itu secara demokratis. Karena koperasi menggunakan asas kekeluargaan, maka pengelolaannya juga dilaksanakan secara demokratis dan menghasilkan keputusan berdasarkan musyawarah dan juga mufakat. Yang ketiga, di sini ada mandiri. Jadi koperasi itu memang berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan usaha-usaha lainnya. Jadi prinsip koperasi harus mampu mandiri. Yang keempat, ada pembagian SHU secara adil dan merata. Adil dan merata. Artinya adil di sini bukan satu orang dapat 50, satunya lagi 50, tapi di sini berdasarkan kontribusi anggota untuk koperasinya. Yang dimaksud adil dalam pembagian SHU. Yang kelima, ada pemberian balas jasa modal. Pemberian balas jasa modal. Modal di sini digunakan untuk perkembangan anggota. Jadi balas jasa yang dimaksud bukan balas jasa secara material atau secara finansial, namun secara kapasitas atau kuantitas dari anggotanya. Yang keenam, ada prinsip pendidikan dan pelatihan, atau biasa kita sebut sebagai diklat. Karena koperasi itu adalah organisasi yang memiliki landasan dan juga prinsip-prinsip maupun fungsi-fungsi di dalamnya. Dalam koperasi itu setiap tahunnya harus melakukan pelatihan ataupun pendidikan. Biasanya ada 3 pelatihan di dalam koperasi. Yang pertama ada pelatihan dasar, yang kedua ada pelatihan menengah, dan terakhir ada pelatihan lanjut. Yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Kerjasama. Karena koperasi itu berdasarkan kekeluargaan, maka di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian itu koperasi harus menjunjung tinggi kegotong royongan. Jadi di sini kenapa harus ada prinsip koperasi? Kerjasama antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya. Selanjutnya ada perangkat koperasi. Nah, perangkat koperasi itu ada 3. Yang pertama ada rapat anggota tahunan. Di situ membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi lainnya. Terus yang kedua itu ada pengurus. Pengurus di situ memiliki tugas dan juga wewenang. Ada juga yang nomor 3 pengawas. Pengawas di situ juga memiliki tugas dan juga memiliki wewenang. Mungkin itu dulu prolog dari Bapak. Nanti anak-anak maju ke depan dan kita belajar bersama. Sebelum game Thinking Stick kita mulai, saya beri waktu 10 menit buat anak-anak untuk mempelajari materinya lebih mendalam lagi. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah selesai. Anak-anak silakan maju ke depan dan menikah. Siapa? Oke, sebelum permainan dimulai, Bapak berikan dulu ya. Nanti yang akan kalian pelajari adalah prinsip koperasi 1, 3, dan 7, dan juga perangkat koperasi,
dari RAT sampai pengawas. Baik Pak. Oke, sekarang meningkat ya, meningkat. Nah ini sticknya dipegang siapa? Gak usah pegangan, pegang biasa saja. Iya Pak. Ini pegang. Oke, mesinnya Bapak mulai ya, dan sticknya harus diputar. 1, 2, 3. Oke. Ya, tengah dulu Dian. Jadi pertanyaan buat Dian, dalam RAT itu apa saja yang dibahas? Bentar Pak. Jadi dalam rapat anggota itu yang dibahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pergantian pengurus dan pengawas, LPJ periode kepengurusan dan rapat program kerja Pak. Oke, berikan plus buat Dian. Banyak sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mulai musiknya. Oke, jadi pertanyaan buat Bella, apa itu tugas pengurus koperasi? Baik Pak, saya akan menjawab tugas pengurus koperasi. Yang pertama adalah mengajukan Baik Pak, saya akan menjawab tugas pengurus koperasi. Yang pertama adalah mengelola koperasi, dan yang kedua adalah mengajukan rencana kerja. Baik Pak, saya akan menjawab Baik Pak, saya akan menjawab tugas dari pengurus koperasi. Yang pertama adalah mengajukan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaannya tadi. Tugas pengurus koperasi. Yang pertama adalah mengelola koperasi. Yang kedua mengajukan rencana kerja, dan yang ketiga menyelenggarakan rapat. Ya Pak. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi karena kalian sudah bisa menjawab semua dengan benar, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai, ada yang berani menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Pak. Baik Pak, dapat disimpulkan ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama, adanya keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, ini pembagian SHU secara adil dan seimbang berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Kemudian yang kelima, ini pemberian terima balas jasa atas modal. Kemudian yang keenam, koperasi ini menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan bagi anggota, pengurus, kemudian pengawas. Dan yang terakhir, kerjasama antara koperasi dan perangkat koperasi ada 3, yaitu RAT, pengurus, dan pengawas. Sudah Pak. Oke Gina, terima kasih karena kesimpulannya sangat luar biasa. Baik anak-anak, karena jam Bapak sudah selesai, untuk tugas minggu depan silakan mengerjakan halaman 23 dari materi A sampai materi C yang terakhir. Baik, Bapak akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi